Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menganalisis unsur kebahasaan dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang novel Ronggeng Duku Paruk. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ramiyati, nomor absen 19. Saya Ramnah, nomor absen 20. Saya Redika Pustianggraini, nomor absen 21. A. Identitas novel. Judul buku Ronggeng Duku Paruk. Pengarang Ahmad Tohari. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Tahun terbit 1982. Tebal buku 408 lembar. B. Identitas penulis. Ahmad Tohari adalah sastrawan terkenal Indonesia yang biasa menggambar pemandangan khas desa dengan sangat baik dalam tulisannya. Dia ada di mana-mana, menulis untuk majalah. Ia mengikuti Flowis International Willits Program di Lowell, Amerika Serikat pada tahun 1990 dan menerima penghargaan penulis Asia Tenggara pada tahun 1995. Karya-karyanya yang terkenal adalah trilogi serintil penari tradisional Ronggeng Desa Paruk, Ronggeng Duku Paruk, Lintas Kemukus Dini Hari, dan Jentra Biang Lala. Pada 2007, ia merilis lagi Ronggeng Duku Paruk dalam bahasa Jawa Banyumasa yang diklaim sebagai novel pertama yang menggunakan bahasa Jawa Banyumasan. Atas usahanya tersebut, ia menerima Renceng Awards 2007. Buku tersebut hanya dicetak 1.500 edisi dan langsung terjual habis saat peluncuran buku. C. Unsur kebahasaan novel Ronggeng Duku Paruk. 1. Gaya bahasa semil atau perumpamaan. Gaya bahasa perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dalam sengaja kita anggap sama. Gaya bahasa tersebut antara lain: A. Suaranya melengking seperti kalana panjang. B. Pohon-pohon yang bergoyang itu tampak olehnya sebagai kelompok manusia dalam tarian aneh. C. Serintil berlari seperti pipi kejar alap-alap. D. Mereka menendus dan menggeram seperti macan berhasil menerkam menjangan. 2. Gaya bahasa metafora. Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. Dalam trilogi Ronggeng Duku Paruk ditemukan majas metafora antara lain sebagai berikut. A. Ketiak daun kelapa, halaman 14. B. Sorot matanya menyala, halaman 122. C. Rasus sama-sama berdarah dukuh paruh, halaman 274. D. Membuat luka di hati sintil, halaman 142. 3. Gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa kiasa yang menggambarkan benda mati atau barang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh majas tersebut dalam novel Ronggeng Duku Paruk antara lain sebagai berikut. A. Ketika angin tenggara menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau, halaman 13. B. Dalam kerimbunan daun-daunnya yang sedang dipegalarkan harmoni alam, halaman 111. C. Namun api dan kesumat telah menunjukkan keangkuhannya di Duku Paruk, halaman 260. D. Menemukan pandangan pengarang. A. Aspek kehidupan sosial. Membaca novel ini, kita memang diajak untuk membaca apa pendapat pengarang tentang aspek kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Duku Paruk digambarkan sangat jelas. Duku Paruk adalah perkampungan miskin, kering, sedikit unsur mistik dan masyarakat yang lugu begitu mudah percaya dengan orang asing yang terlihat kaya. Mereka tidak menyadari
Betapa bahayanya orang asing yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa mempedulikan para seniman. Dukuh Peruk puncak dari segala keluhan ini dialami oleh Serintil yang mengalami kepiluan seumur hidupnya. Berikut adalah aspek lainnya yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paruk. Amatilah di dalam sebuah tabel tersebut. Pertama, sosial. Dalam novel ini unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar manusia lebih diutamakan untuk ronggeng karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan sendiri Dukuh Paruk. Kedua, keagamaan. Dalam novel ini unsur keagamaan tidak terlalu diperlihatkan karena warga Dukuh Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal anisme lainnya. Ketiga, dalam novel ini banyak unsur kebudayaan seperti menari, menyanyi sambil nyawer, memberi saji pada nenek moyang, di mana masih kental sekali adat dan budaya yang tergambar dalam novel ini. Kami berdiskusi dan berpendapat. Pengarang menyajikan hasil pendapatnya tentang kondisi perempuan dalam masyarakat Bali yang kerap menjadi warga kelas 2 atau keterbelakangan. Akibatnya, wanita kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kekerasan, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan laki-laki, hal ini ialah yang kemudian berupaya dilawan oleh penulis melalui karya yang disajikan. Dalam novel ini, unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng karena segala sesuatu yang berhubungan dengan antara manusia lebih diutamakan untuk ronggeng karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan tersendiri di Dukuh Paruk. Dalam novel ini unsur keagamaan tidak terlalu diperlihatkan karena warga Dukuh Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal animisme lainnya. Tidak ada tanda-tanda agama yang lebih cenderung mengarah ke hal-hal dinamisme, roh dan Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.